Silakan. Apa nggak ada, soalnya setiap yang Edis ucapkan sih ini secara logika masuk gitu. Secara logika masuk, tetapi masih Islam. Masih. Ini bagaimana nih? Secara logika masuk, tetapi masih Islam. Iya, masih. Berarti yang nggak punya logika siapa di sini? Kan saya gini, setiap saya membawa satu isu tentang agama Islam, kita tunjukin dalilnya, betul? Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa masuk logika yang saya katakan. Tetapi mengapa kamu tidak menerima itu sebagai satu kebenaran dengan mempertahankan Islam? Gimana ya? Soalnya ini udah diajarin dari kecil gitu. Sudah diajarin dari kecil. Begini. Justru kita ini harus melawan apa yang diajarkan dari kecil, sudah didogmakan dari kecil, tetapi itu adalah kecacatan logika, betul? Coba satu isu yang kamu ingat yang saya bahas, coba apa? Satu isu yang kamu ingat dan kemudian kamu setuju, masuk akal, itu apa? Tentang, aduh, lupa. Itulah teman-teman, kenapa kalian lihat kenapa seseorang masih Islam, ya karena begini. Coba hal yang spesifik nih, biar saya bisa lebih terarah. Waktu kamu nonton dulu terus kamu mengiyakan, apa itu? Tentang masalah pengobatan dari kencing unta. Oke, pengobatan dari kencing unta. Oke, menurut kamu betul tidak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia untuk meminum kencing hewan? Gimana ya? Soalnya ini nggak pernah dengar kisahnya begitu. Iya, makanya selama ini kalian tidak pernah tahu itu kan? Kalau ada orang menyuruh minum kencing hewan, berarti seseorang itu atau orang yang disuruhkan itu sama-sama tidak waras, betul nggak? Iya betul secara logika. Iya. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Coba misalnya Mbak Siti, kalau Anda punya anak, punya. Misalnya anak Anda disuruh minum air kencing sapi. Menurut Anda itu yang nyuruh itu waras nggak? Ya enggak lah. Nah itu Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Lalu bagaimana Anda masih mengikuti? Gimana? Mungkin itu dari ini Bang Edis, hadis yang ini yang palsu gitu. Hadis yang palsu. Baik. Katanya hadis yang palsu, teman-teman. Waduh. Sebentar. Kalau kamu mengatakan itu hadis yang palsu, sabar ya. Katanya hadis yang palsu, saudara-saudara. Baik. Tapi sebelum gini, kalau misalnya saya turuti kamu bahwa itu hadis yang palsu, berarti hadis-hadis itu harus dibuang, betul? Nah, berarti benar kata saya, jika Anda mempelajari hadis, maka sudah dekat waktunya Anda akan melemparkan hadis itu ke tong sampah, betul?
Itu kalau hadisnya palsu. Tetapi kalau hadisnya asli, berarti kesimpulannya Muhammad tidak wah? Tidak wah? Jangan gitulah, Bang. Jangan gitulah. Tadi kan sudah saya bilang kalau ada nyuruh orang minum kencing hewan, kalau ada orang nyuruh minum kencing hewan, berarti dia waras nggak? Iya, enggak sih, enggak waras. Oke, Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Belum pernah dengar kisahnya Baik. guru-guru Aduh, aku baik dari ya. dulu Oke. gitu. Baik. Aduh. Wah, coba ya kita putarkan sajalah ceramah ustadznya ya. Kalau saya yang ngomong nanti saya disangkain fitnah. Tetapi kalau ustadz yang ngomong supaya saya terlepas daripada fitnah, saya putarkan saja ceramah dari ustadz, betul? Coba dengarkan ya, dengarkan. Ini juga muslim-muslim lain. Begini teman-teman, banyak orang Islam tidak tahu ini. Ya, saya kasih tahu kepada teman-teman, ada banyak sekali orang Islam yang tidak tahu ini. Kalau ini sampai tahu, banyak orang Islam akan mikir bahwa Islam itu memang sudah ya kecacatan logika. Dengarkan. Boleh dijadikan obat. Benar. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, melindungkan rambut mereka. Sebagian ulama mutakhir mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Jadi dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Nah, itu jelas.